Lingkungan merupakan hak manusia yang pertama. Tanpa lingkungan yang aman, manusia tidak bisa mengklaim hak lainnya, seperti hak politik, sosial, dan ekonomi. Ken Saro-Wiwa, penulis dan aktivis HAM dari Nigeria. Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari dan untuk kita semua. Bersama saya Zakia Ambadar menuju masa depan yang lebih baik. Mencari laba adalah tanggung jawab ekonomi semua perusahaan. Agar perusahaan dapat tetap menjalankan bisnisnya, melayani pelanggannya, dan menciptakan lapangan kerja, mendatangkan devisa, serta tentu saja membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Semua itu tidaklah cukup. Indikator-indikator ekologi dan sosiologi menunjukkan degradasi yang luar biasa terhadap lingkungan dan kesenjangan sosial. Akibat kebijakan yang salah dari pertumbuhan usaha di kalangan pelaku usaha atau bisnis. Lester R. Brown dalam bukunya Eco-Economic mengingatkan kita pentingnya menjaga ekosistem agar lingkungan alam kita terjaga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan hukum alam, pendapatan yang berasal dari pemanfaatan fasilitas alam akan berkelanjutan hanya apabila kita menjaga lingkungan alam dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika daya dukung lingkungan rusak, pendapatan masyarakat menurun, mereka akan menganggap perusahaan sebagai penyebabnya. Masyarakat tentu berharap agar setiap perusahaan ikut bertanggung jawab atau menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan ikut menjaga dan memelihara lingkungan. Agar perusahaan juga memenuhi tanggung jawab sosial, etika, dan hukum, karena sistem bisnis kita beroperasi dalam satu lingkungan yang perilaku etisnya, tanggung jawab sosialnya, peraturan dan undang-undangnya saling berkaitan satu sama lain. Sebenarnya sudah banyak sekali perusahaan yang sadar dan menyadari bahwa menjalankan usaha sesuai etika justru mendatangkan banyak manfaat untuk kelangsungan bahkan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang, sustainable growth. Ada banyak sekali manfaat yang didapat oleh perusahaan yang menjalankan usaha atau roda bisnisnya dengan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Antara lain, pertama, terhindar dari reputasi negatif sebagai perusahaan perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibatnya. Yang kedua, jika CSR terintegrasi di dalam kebijakan perusahaan, maka akan terbangun kerangka kerja etis yang kokoh yang dapat merupakan panduan bagi para manajer dan karyawan. Yang ketiga, perusahaan yang menjalankan CSR akan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat, terutama pelanggan dan karyawannya. Yang keempat, aman dari gangguan sekitarnya, sehingga dapat beroperasi dengan lancar, berkelanjutan, sustainable. Jadi pelaksanaan CSR atau tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar menjaga dan menjalin hubungan harmonis, tetapi bermakna sangat besar. Sudah banyak perusahaan yang mengembangkan berbagai program di dalam CSR atau pelaksanaan tanggung jawab sosial. Buku ini CSR dalam praktek di Indonesia saya tulis dan terbitkan di tahun 2008. Dan sekarang masih bisa kamu pesan tetapi dalam bentuk soft copy atau e-book di Gramedia. Nah, saya ingin mengundang kamu yang menulis buku, yang suka menulis buku untuk mengembangkan program kamu sendiri dan bekerja sama dengan Synergy Pro, baik podcast maupun YouTube channel. Di dalam deskripsi bisa kontak langsung tim kami dari Synergy Pro. Program di dalam CSR dikenal dalam triple bottom line, planet, people, dan profit. Sebagai wujud kepedulian terhadap orang-orang atau masyarakat sekitar, maka di dalam CSR dikembangkan berbagai program sosial antara lain pendidikan, olahraga, budaya, dan lain-lain. Kemudian, pemberdayaan dalam bidang ekonomi misalnya dengan membantu atau mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang, misalnya dengan menjadi mitra usaha, memberikan modal kerja, membantu dalam hal keahlian,
manajemen, pemasaran, dan lain-lain. Sementara bidang lingkungan, meskipun beroperasinya usaha tidak berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, namun demikian ada banyak yang bisa dilakukan demi menjaga lingkungan alam. Apalagi jika beroperasinya usaha berpengaruh langsung terhadap kerusakan lingkungan. Karena kerusakan lingkungan sebagai akibat dari dibukanya usaha, misalnya usaha pertambangan dan lain-lain. Tanggung jawab sosial bukan hanya penting bagi perusahaan besar, perusahaan kecil dan menengah pun perlu beroperasi secara bertanggung jawab. Cukup banyak kasus yang melibatkan perusahaan kecil dan menengah sebagai perusahaan yang mempunyai kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Perusahaan besar maupun kecil seyogianya beroperasi secara bertanggung jawab. Minimal dengan mengurangi akibat atau dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan alam sekitar usaha. Membuat produk yang berkualitas, yang aman untuk dikonsumsi adalah salah satu wujud dari tanggung jawab sosial. Bagian dari tanggung jawab sosial yang lain, misalnya penyaluran limbah yang baik, membuat sumur resapan dalam jumlah yang seimbang dengan daerah terbuka yang ditutup karena pembangunan gedung, perkantoran, hotel, perumahan. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Mari lestarikan alam kita dan jaga hubungan antar manusia internal maupun eksternal. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan dengan upaya memberdayakan yang belum atau tidak berdaya. Dengan ber-CSR, Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.